Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan tafiru biha jannah wa tasrihu bil qulub wa tamliku bil usul wa talimu bil syuhud wa ala alihi wa sahbihi wa subhanaka la ilma ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah SWT yang mana berkat rahmatnya kita semua selalu diberikan nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita dapat selalu beribadah kepadanya, dan semoga kita dapat memanfaatkan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan belajar ilmu agama ataupun thalabul ilmi. Di sini saya akan menceritakan yang mana ini yang dialami oleh Mas Din, yaitu cerita Gusmi yang bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, awal mulanya yaitu sore harinya Khairuddin sampai di Kertosoro. Ia tampak merasa lelah. Khairuddin melihat Gusmi telah duduk di warung kopi depan terminal. Mas Din, sini salaman dulu, panggil Gusmi. Khairuddin kemudian bersalaman dengan orang di samping Gusmi yang berpakaian lusuh dan compang-camping. Lalu Gusmi kembali asik berbincang-bincang kembali dengan orang itu. Setelah beberapa lama, orang itu berkomitmen untuk melanjutkan perjalanan dan melangkah pergi setelah berangkulan dengan Gusmi. Gusmi pun bertanya, "Kamu tahu siapa yang tadi, Mas?" "Ya, tidak tahu, Gus," jawab Khairuddin. "Itu tadi Nabiullah Khidir alaihissalam," jawab Gusmi. "Wah, kalau tahu saya tadi minta uang," kata Khairuddin dengan menyesal. "Tidak bisa kalau minta uang, nanti kamu malah jadi maling," jawab Gusmi. Nah, pada saat yang lain Gusmi pernah diminta pertolongan oleh salah seorang santrinya agar dipertemukan dengan Nabi Khidir. Kemudian Gusmi mengajaknya memancing di sungai sejak sore hari. Setelah lewat tengah malam, suasana malam sangat dingin dan angin pun bertiup kencang. Tiba-tiba ada orang sudah sangat tua dan menjual es lilin menghampiri santri Gusmi tersebut sambil menawarkan es padanya. Karena sudah sangat kedinginan, santri itu terus menolak, walau penjual itu berulang kali menawarkan kepada dirinya. Setelah penjual es itu pergi, Gusmi datang menghampiri santri tersebut. "Sudah kamu berbicara dengan Nabi Khidir?" tanya Gusmi. "Nabi Khidir mana, Gus? Dari tadi tidak ada orang sama sekali, yang ada malah penjual es," jawab si santri. "Ya, itu Nabi Khidir yang datang menyamar sebagai penjual es," jawab Gusmi. Santri itu kemudian berlari mengejar penjual es yang menawarkan pada dirinya tersebut, akan tetapi sudah hilang entah kemana. Nah, di kisah lain juga pernah salah seorang santrinya yang lain mengajukan permintaan yang sama. Tengah malam Gusmi mengajaknya nongkrong di warung kopi. Tak berapa lama kemudian ada pengemis dengan pakaian compang-camping datang meminta-minta. Santri itu tidak menggubrisnya sama sekali. Akhirnya Gusmi menghampiri pengemis itu. Setelah berpelukan, pengemis itu pergi. Lalu Gusmi kemudian kembali pada santrinya dan mengatakan bahwa tadi itu Nabi Khidir
Sebulan saja, santri itu berlari mengejar pengemis itu, yang masih terlihat berjalan tertatih-tatih. Tetapi sekencang apapun santri itu berlari, sosok pengemis itu semakin menjauh dan akhirnya hilang dalam kegelapan malam. Nah, tadi itu segelumit tentang kisah Gusmi, seorang waliullah yang berada di Jawa Timur, yang mana beliau itu sering sekali bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam, sehingga santri-santrinya pun ingin bertemu, akan tetapi tidak ada yang tahu bahwa ternyata yang duduk dengan pakaian yang sejelek itu, compang-camping bendera itu Nabiullah Khidir alaihissalam. Dapat kita simpulkan, kita ambil pelajaran, kita apabila dengan menilai seseorang itu jangan dengan pakaiannya, jangan dengan cara dohra saja, tapi kita lihat, kita selalu berhusnuzon kepada siapa saja, berprasangka baik dengan siapa saja. Siapa tahu orang tersebut lebih mulia derajatnya daripada kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.